Mengejutkan, dikabarkan Persiraja memulangkan dua pemain asing mereka, yaitu Eduardo Andrade dengan satu pemain asing mereka yang dari Asia, yaitu Bektur Talgat Ulu. Nah, jadi ini aku dapat berita dari Zona Bola Aceh. Di Zona Bola Aceh mengabarkan bahwasanya Persiraja dikabarkan memulangkan dua pemain asing jelang Liga 2. Nah, jadi Persiraja ini pulangkan dua pemain asingnya. Apakah benar atau tidak, mungkin bisa dibantu di komen, di kolom komentar guys. Mungkin kalian yang lebih tahu tentang keadaan Persiraja Banda Aceh yang paling up to date saat ini. Tapi ini aku mengutip daripada Zona Bola Aceh, mengatakan bahwasanya dua pemain asing ini sempat diumumkan secara resmi oleh pihak klub bahwasanya Bektur Talgat Ulu dengan Eduardo Andrade ini udah resmi bergabung. Dan aku melihat juga di transfer market, kedua pemain ini, Eduardo dengan Bektur Talgat Ulu, sudah terdaftar di Persiraja Banda Aceh. Kalau si Eduardo itu terdaftar di tanggal 14 Juli, sedangkan Bektur Talgat Ulu tanggal 16 Juli. Nah, jadi di tanggal 14 Eduardo, di tanggal 16 Bektur Talgat Ulu, dan di tanggal 15 itu si Adamiter. Jadi 14 Eduardo, 15 Adamiter, 16 Berkat Talgat Ulu. Tapi yang jadi pertanyaan di sini adalah apakah benar di Eduardo Andrade dengan Bektur Talgat Ulu ini dipulangkan manajemen oleh Persiraja Banda Aceh? Nah, di sini kita akan coba bahas bukan apakah benar atau tidaknya, tapi akan kita bahas bagaimana sebenarnya seharusnya kalau misalnya kita itu merekrut pemain, dan apakah kalaupun benar ini sudah betul-betul dipulangkan, kita akan gali itu dia positif dan negatifnya. Kita coba mengomentari berita ini. Tapi kalau misalnya benar dan salahnya, kita masih terus pantau akun sosial media Persiraja Banda Aceh. Yang pertama mungkin memang kalau dari kebenaran berita ini, 5 hari yang lalu ya, Persiraja Banda Aceh itu masih sempat memposting foto daripada Eduardo Andrade. Ya, Eduardo Andrade masih sempat terlihat latihan bersama skuad Persiraja Banda Aceh dan juga Bektur Talgat Ulu. Nah, itu 5 hari yang lalu dengan caption kerja keras untuk lambang di dada. Ini Bektur Talgat Ulu, baru juga ini Eduardonya. Ya kan? Nah, masih sempat nih mereka latihan di 5 hari yang lalu. Nah, kemudian muncullah berita dari akun Zona Bola Aceh ini. Sekitar 1 hari yang lalu, ya dia bilang bahwasanya dua pemain yang dimaksud atau dua pemain asing dipulangkan. Apakah benar? Nah, di sini Persiraja dikabarkan pulangkan dua pemain asing jelang Liga 2, yaitu pertama Andrade, kedua Bektur Talgat Ulu. Kenapa mereka berasumsi? Kenapa akun ini berasumsi? Karena di sini ada penjelasannya. Kedua pemain asing tersebut sudah tidak tampak dalam latihan bersama tim Laskar Rencong jelang menghadapi Liga 2. Memang di sini ada dua pemain yang goib, yang bukan, kalau bahasa Arab kan goib, dalam arti kalau bahasa Indonesia itu yang absen. Yang absen dalam latihan bersama tim di menjelang Liga 2. Nah, ini kan jadi tanda tanya kenapa dua pemain ini tidak mengikuti latihan. Nah, inilah yang mencuat spekulasi bahwasanya apakah Eduardo Andrade ini dengan Bektur Talgat Ulu ini sudah tidak memperkuat lagi Persiraja Banda Aceh. Apakah mereka sudah dipulangkan karena memang tidak sesuai dengan pola permainan atau skema yang diinginkan si pelatih gitu kan. Karena kan yang aku nilai ya, aku kan objektif ya, meskipun aku supporter PSMS. Kalau aku bilang Persiraja bagus, aku bilang bagus. Kalau misalnya enggak. Begitu juga PSMS. Kalau misalnya PSMS bagus, aku bilang bagus. Kalau enggak, ya enggak gitu. Nah, dari pandangan aku, kesalahan yang dibuat daripada Persiraja Banda Aceh adalah pertama, beliau ini Persiraja ini lebih dulu memilih pemain, mengkontrak pemain dan deal-dealan dengan pemain ketimbang pelatih. Kan kita tahu bahwasanya pelatih Persija belakangan munculnya setelah mengontrak beberapa pemain. Berbeda halnya dengan klub-klub Liga 2 yang lain. Klub-klub Liga 2 yang lain, untuk yang pertama mereka pastikan adalah pelatih dulu untuk deal-dealan. Mereka menetapkan pelatih,
Kemudian pelatihlah yang akan mensortir pemain berdasarkan keinginan dan skema dia. Ya kan? Pelatihlah yang akan menilai apakah pemain ini layak atau tidak. Pelatihlah yang menilai ini masuk nggak dalam skema permainan, dan pelatihlah yang menilai untuk kebutuhan timnya. Nah, itu idealnya gitu. Nah, tapi ini tak terlihat di Persiraja Banda Aceh. Kemarin aku lihat Persiraja Banda Aceh lebih dulu mengumumkan Eduardo, Bektur, Talgalu dan Adamiter ketimbang pelatih. Padahal sebaiknya pelatih dulu, sehingga pelatih bisa menilai 3 pemain ini. Apakah ketiga pemain ini nih layak tidak masuk ke dalam skuad Laskar Encong. Seperti itu. Sama halnya seperti Sriwijaya. Sriwijaya aku salutnya, meskipun mereka tidak aktif di sosial media beberapa hari ini, beberapa belakangan yang lalu. Sekarang udah aktif ya karena sudah mulai banyak pemain yang datangan. Sebelum mereka melakukan transfer berbagai macam pemain, ada satu hal, meskipun mereka tidak aktif ya sebelum-sebelumnya, tapi satu yang mereka lakukan adalah memastikan satu pelatih dulu, yaitu Javi Sastra. Mereka terlebih dahulu menghirwigokan itu seorang pelatih, Javi Sastra. Meskipun setelah diumumkan Javi Sastra, mereka bungkam, diam aja gitu, nggak ada pergerakan. Pasif lah kita bilang. Nah, setelah beberapa minggu setelah diumumkan Javi Sastra, sempat ada orang tanya-tanya lah, ini kenapa sih Sriwijaya gitu, pelatih udah ada tapi mana pemain-pemainnya gitu. Akhirnya Sriwijaya mulai bergerak, dan bergeraknya Sriwijaya ini pasti ada kontribusi daripada pelatih yang memilih pemain-pemain yang cocok untuk skuadnya. Nah, dengan Sriwijaya yang sudah memilih pelatih ini, maka akan lebih enak ketika merekrut pemain asing, karena pemain asing sesuai dengan rekomendasi pelatih setelah pelatih melihat kemampuannya. Nah, lebih uniknya lagi PSMS. Nah, PSMS memang bukan lebih unik sih ya, lebih cocoknya ini PSMS nih. Aku lumayan salut dengan manajemen PSMS tahun ini. Berbeda dengan tahun lalu ya, mungkin kalau kata beliau di Rutnya itu Bang Arif ya, Maulana Basri, katanya dia belajar banyak lah daripada tahun lalu yang suka ganti-ganti. Terakhir sama aja kata dia, kan bagusan ya kayak sekarang ini kata dia. Dan betul aja, sekarang ini PSMS Medan lebih selektif dalam memilih pemain, nggak kayak dulu lagi. Bukan hanya pemain, pelatih juga. Jadi Bang Ari Maulana Basri ini aku tonton dari videonya dengan Bang Tommy Deski juga bilang kayak gitu. Kan ganti pelatih pertama ini, baru ganti lagi ini, terus pemainnya juga. Terakhir ketika udah ganti-ganti pelatih, terakhir banyak pemain juga yang terombak. Nah, itu juga yang terlihat daripada PSMS kali ini. PSMS memilih pelatih Coach Neil Mejar, maka pemain asing pun itu sesuai dengan keinginan si Neil Mejar. Nggak ada turut intervensi daripada si Ari Maulana Basri ini sebagai direktur utama PSMS Medan. Jadi beliau ini betul-betul menangani PSMS, memanage PSMS ini berdasarkan keinginan pelatih. Pemain yang didatangkan juga berdasarkan keinginan pelatih. Terbukti, kemarin kita udah sempat kedatangan nih pemain asing tinggi besar Salifu Jata atau Black Mamba. Nah, tapi hebatnya manajemen PSMS itu, meskipun ini pemain sesuai dengan kriteria dalam artian postur tubuh besar, menyeramkan, kemudian juga tinggi ya, dan sempat bermain gacor juga di Liga Filipina, tapi ternyata tidak masuk skema daripada Coach Neil Mejar. Bahkan Coach Neil Mejar tidak syarat dengan ini pemain, tidak cocok lah dengan skema dan taktik yang diinginkan Coach Neil Mejar, nggak masuk lah dalam kategorinya. Nah, PSMS pun tidak langsung buru-buru mengontrak ini pemain, tetapi melakukan trial terlebih dahulu, memastikan ini pemain fit, memastikan pemain ini cocok nggak dengan pilihan atau keinginan pada Coach Neil Mejar. Nah, ini salah satu yang aku apresiasi dari manajemen PSMS dan manajemen Sriwijaya. Nah, mungkin ini Persiraja Banda Aceh mungkin bisa belajar daripada kejadian ini. Untuk nanti di musim depan lebih mengutamakan pelatih dulu untuk didatangkan, baru Sriwijaya, baru pemain-pemainnya, terutama pemain asingnya. Aku ngomong kayak gini bukan karena aku sok mantap, bukan. Tapi ini kan karena aku memantau perkembangan klub-klub yang lain juga gitu, dan aku menilai klub-klub yang lain itu seperti ini. Nah, apakah nggak salahnya juga kalau misalnya kita sesama tim Sumatera saling ya watawasobil hak watawasobil sobar gitu kan. Jadi saling mengingatkan, saling menasihati, ternyata gini loh lebihnya. Meskipun yang aku bilang ini nggak akan didengar sama pihak manajemennya Persiraja Banda Aceh. Tapi kalau misalnya aku bilang, aku selaku tim PSMS dan aku juga sama-sama tim Sumatera, kita
ya pengennya Sriwijaya juga bagus gitu. Jadi setidaknya meskipun nanti PSMS nggak lolos ke Liga 1, at least adalah tim dari Sumatera lagi. Kan Semen Padang udah ya. Mungkin bisa jadi Sriwijaya atau Persiraja Banda Aceh gitu guys. Nah tapi nggak apa-apa, meskipun kalau memang betul-betul Eduardo dengan Belkat Algat Ulu memang ini tidak jadi direkrut alias dipulangkan, ya ini nggak jadi masalah juga bagi pemain Sriwijaya, untuk tim Persiraja Banda Aceh. Kenapa? Karena belum terlambat, daripada sempat dikontrak terus main di Liga 2 nanti rupanya hasilnya tidak apa ya, kita bilang tidak sesuai ekspektasi, kan malah lebih rugi. Bagus rugi sekarang ketimbang rugi nanti. Karena Liga belum mulai. Jadi ini keputusan yang baik juga kalau memang betul ini berita. Ini keputusan baik juga oleh pihak manajemen, bahwasanya manajemen juga sudah mulai sadar dan aktif dalam mencari pemain yang lebih baik lagi gitu. Karena lebih selektif, lebih bagus lah ketimbang nanti pas dimain rupanya nggak cocok, baru ganti lagi paruh kedua, kan sayang gitu. Dalam artian belum sempat nyetel. Kan kalau sekarang kan masih bisa ada persiapan ya, karena awal September nanti mulainya. Nah itu maka dari itu ya seperti yang aku bilang, ini mungkin jadi langkah yang tepat juga bagi bagi Persiraja Banda Aceh. Salah tadi Sriwijaya ya kan. Persiraja Banda Aceh untuk memutus kontrak daripada pemain ini. Kalau memang betul ya dipulangkan. Kalau enggak ya berarti berita ini salah, dan aku juga minta maaf karena sudah merespon daripada akun sosmed yang di zona bola Aceh. Tapi yang jelas inilah bahayanya kalau kita duluan kontrak pemain daripada pelatih. Mungkin aja nggak cocok kan dengan skema pelatih. Tapi lebih bagus sih cepat dipulangkan daripada nanti ketika liga sudah berjalan. Nah jadi itu aja sih yang mungkin aku dapat sampaikan ya. Ya tapi sangat disayangkan sih, kan kemarin di akun sosmednya juga udah tertera di situ here we go kedua pemain ini kan. Memang di sini kalau dari IG siapa ya, IG-nya Persiraja Banda Aceh, ada Miter masih ada di Persiraja Banda Aceh. Aku tengok ada Miter sudah bergabung ya, dibilang di sini. Ya. Dia bilang ada Miter join Persiraja training katanya. Nah, ini 10 jam yang lalu. Berarti kan dari foto ini menandakan bahwasanya hanya ada Miter saja di postingan ini yang tertera, guys. Karena di latihan kemarin juga dari postingan-postingan sebelumnya nggak ada lagi nampak si ini. Si Berkat Vektur Tagal Ulu sama si Eduardo nih dari 10 foto. Nggak ada mereka. Biasanya ada nih kan. Ya tapi kita doakan aja yang terbaik untuk Persiraja Banda Aceh. Aku yakin juga Persiraja manajemen juga sudah pasti punya planning lain untuk keadaan ini. Dan yang jelas semoga PSMS Sriwijaya dengan Persiraja dan PSPS Pekanbaru dapat memberikan hasil yang terbaik, sehingga salah satu di antara kita bisa, atau mungkin kita semua bisa masuk ke Liga 1 ke depannya. Oke, komen di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.